Rasa papeda kali ini dilakukan pada pemerintah Kabupaten Paniai. Paniai merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua Tengah. Letaknya berada di pedalaman pada ketinggian 1.700 meter di atas permukaan laut. Beribu kota di Enarotali, kabupaten ini dapat dicapai dengan transportasi perintis udara dari kota Timika. Perjalanan udara dari Bandar Udara Moses Kilangin Timika menuju Bandar Udara Narotali dapat ditempuh dalam waktu 30 menit. Paniai pada zaman Belanda disebut Wisselmeren sesuai dengan nama 3 danau yang terletak sekitar pusat kota Enarotali. Danau ini ditemukan oleh seorang pilot berkebangsaan Belanda Frits Julius Wissel pada tahun 1938. Danau dalam bahasa Belanda disebut Meer, sedangkan dalam bentuk jamak disebut Meren. Karena Frits Wissel yang menemukan danau-danau tersebut, maka kemudian dikenal dengan nama Wisselmeren. Kabupaten Paniai merupakan salah satu penghasil kopi jenis Arabica terbesar di tanah Papua. Rapat santai pendampingan dan advokasi pemerintah daerah Kabupaten Paniai berlangsung di Aula Kantor Bupati Paniai. Kami Bapak dan Ibu dari Kementerian untuk Pendidikan merupakan perwakilan Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi yang ada di Provinsi Papua. Selama ini kami masih wilayah Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Tugas kami memastikan dan mendekatkan untuk pendidikan di seluruh daerah, kabupaten kota yang ada di Papua. Itulah kedatangan kita, bagaimana nanti kita wujudkan kebijakan-kebijakan khususnya untuk implementasi kurikulum merdeka, mulai dari guru, siswa kita, dan satuan pendidikan. Jadi kita pelan-pelan maju nanti sebentar ada waktu, sekolah kita juga di komposisi. Bapak lebih bagus tanah lagi dia. Kan sebentar kan kita hanya lihat ini. Nanti kalau Bapak lihat kan ada referensi lain. Jadi harapan kita ke depan dengan semua ini, dengan bimbingan dari BPMP untuk membantu kita supaya dengan kualitas ini naik, kita membuat jadi kerjasama yang bagus sehingga sekolah ini bisa langsung diintervensi dari pemerintah pusat supaya sama-sama kita bangun operasi. Jangan melihat dari angka-angka atau nilai-nilai, tapi bagaimana kita intervensi langsung. Seperti yang ada tanda-tanda merah begini, ini kan harus ada intervensi. Intervensi ini tidak bisa kita pindah saja, kita membutuhkan pihak lain. Dalam arti BPMP sudah datang, mungkin ini bisa menjadi
selain pemerintah, bahkan BPUB kasih masukan. Kesempatan ini baik sehingga intervensi program yang mungkin belum terakomodir, kemudian kelewatan, ini kita bisa ambil dan kita bisa rencanakan untuk melaksanakan di tahun 2024. Kalau syarat-syarat itu bisa disederhanakan, mungkin itu akan mendukung proses kami bisa menjalankan implementasi kurikulum Merdeka secara maksimal. Karena yang saya pikir begini, kalau satuan pendidikan menjalankan IKN tanpa ada guru penggeraknya, itu tidak akan maksimal. Kalau yang saya pikir, kalau hanya kita belajar dari PNM, mungkin agaknya kecil persentasenya ya Pak ya. Nah, ini persoalan yang terjadi di sini Kabupaten Pangen. Orang tua masih sangat lemah. Saya berharap dengan semua pihak-pihak yang hadir di tempat ini betul-betul mengkomunikasikan itu kepada orang tua supaya orang tua meningkatkan perannya. Bagaimana pendidikan di dalam keluarga harus betul-betul diperhatikan. Jadi pertama Pak, usul saja, tolong memberitahukan informasi kepada pemerintah pusat supaya tidak mengambil keputusan atau kebijakan tentang pendidikan ini berubah setiap 5 tahun atau setiap 10 tahun. Jangan buat pendidikan di negeri ini seperti pom bensin, ganti presiden, ganti menteri pendidikan, ganti program, ganti semua. Kami yang di bawah ini pusing Pak. Menurut saya kurikulum Merdeka Belajar ini kurikulum yang paling mendekati kebenaran dari kurikulum, dari substansi kurikulum. Karena mestinya kurikulum itu satu kurikulum. Negeri ini belum bisa. Minta maaf. Jadi kita harus betul-betul bergandengan tangan. Tidak boleh dari pusat salahkan provinsi salahkan kami di kabupaten. Tidak bisa. Kalau seperti itu, para yang seperti ini akan terjadi sampai 2009. Ini perlu ditinjau kembali teknis pelaksanaannya, bukan dibatalkan, tapi dirubah, ditinjau teknis pelaksanaan. Usul saya begini, yang pertama tolong dilokalisir wilayahnya, baik Indonesia Barat, di Jawa maupun Indonesia Tengah, Indonesia Timur, itu dipisah teknis pendampingannya. Masalah pengertian IKN, sekali lagi IKN itu menggunakan dengan kurikulum 2013. Kalau 2013 kan Bapak Ibu rinci ya adik-adiknya kompetensi dasar, kompetensi inti dan seterusnya. Kalau ini kan penguatannya pada literasi, numerasi dan karakter sudah dibuat dirancang dengan baik supaya materinya itu juga tidak perlu banyak-banyak, Bapak Ibu fleksibel. Silakan Bapak Ibu jangan terlalu ini. Jadi sekarang kurikulum Merdeka ini kalau memang kemampuan sekolah hanya sebatas itu, ya itu aja udah. Mari kita cari solusi. Dengan adanya solusi kita menemukan inovasi-inovasi yang nanti akan timbul. Inovasi itu akan terbentuk jika kita berkolaborasi. Kolaborasi akan terwujud jika kita memiliki kerendahan hati. Kuncinya di situ Bapak Ibu. Literasi numerasi itu tidak hanya sekedar bisa membaca, tidak hanya sekedar bisa menghitung, tidak juga. Tetapi bagaimana bahasa itu, angka-angka itu bisa diimplementasikan, dimaknai dalam kehidupan sehari-hari. Itulah makna literasi sebetulnya. Masalah yang pasti selalu ada, tidak pernah selesai. Tapi bagaimana, saya setuju dengan Pak Kepala BPP, mari kita bergerak, itu yang paling penting. Jadi untuk asesmen, setelah saya lihat, memang 9 surat tidak bisa mengukur, saya tidak bisa. Memang saya bisa di beberapa kali sembarang sedikit itu sudah bisa, saya tidak apa-apa bilang sembarang sedikit itu sudah bisa baru saya percaya ya memang ini hanya kata Pak, karena yang itu hanya 9%. Jadi ke depan kita berusaha untuk menaikkan jumlah sekolah yang akan mengikuti asesmen tahun ini. Rekomendasi perbaikan, dan saya lihat dari formulasi rekomendasi perbaikan maupun kebijakan beberapa sudah dilaksanakan oleh Pemda dari Paniai. Dan Bapak Ibu sekalian, kami juga sudah mencoba membuat draft untuk Perkadis, atau mungkin juga kita bisa tingkatkan menjadi Perbu yang nanti bisa memayungi program kebijakan Merdeka Belajar ini.
Kami dari PPP sangat berterima kasih sekali lagi atas kolaborasi yang sudah kita lakukan pada hari ini. Luar biasa masukan tantangannya yang tentu saja bukan hanya masalah depannya, tapi masalah kita bersama. Yang penting kita bisa bergerak untuk memberikan yang terbaik. Jadi pertama kami pada kesempatan ini merasa bahwa pendidikan itu sebenarnya dengan itu pertemuan kami pendapatnya dinas pendidikan dan juga dengan PPP di Provinsi Papua dengan proses program Merdeka Belajar ini kami berkomitmen selama ini kami sudah ada sekolah. Hari ini kami sudah tanda tangan komitmen kami untuk bagaimana kita mendukung program ini supaya orang Paniai bisa mendapatkan peluang yang sama untuk mengikuti program Merdeka Belajar ini. Dan berdasarkan itu juga kami juga sudah buat RPK yang dimana DPR akan mengesahkan Perda Pendidikan, mulai kita kawal sama-sama sehingga program ini benar-benar sampai di pelosok di daerah ini. Setelah rapat santai, BPMP Provinsi Papua berkesempatan melakukan pendampingan terhadap sekolah penggerak di Kabupaten Paniai. Mengunjungi dan berdiskusi dengan para guru, melihat kondisi yang sebenarnya terjadi di sekolah, sejauh mana kurikulum merdeka diimplementasikan di sekolah penggerak, termasuk kendala dan tantangan yang dihadapi oleh sekolah. Sebenarnya kita di sini sebetulnya hanya untuk melihat kondisi yang sebetulnya seperti apa di sini kan Bapak Ibu sudah memilih untuk SD sekolah penggerak ya. Kemudian SMP-nya Mandiri Guru ya. Kalau sekolah penggerak artinya kan sudah bergerak. Hanya dari jam 7 sampai jam 12 sampai jam 1 itu pun mereka tidak bisa maksimal menggunakan bahasa Indonesia karena memang dari kecil mereka menggunakan bahasa daerah. Jadi memang agak sulit, agak susah bagi kami sementara kami sudah berusaha hampir 4 tahun ini. Jadi kalau kita mau bekerja sama dengan orang tua juga susah karena orang tua juga tidak memiliki perbedaan kata yang baik yang benar dalam bahasa Indonesia. Saya tahu guru-guru yang di sini selalu mengusahakan dan selalu berusaha sekuat tenaga supaya anak-anak ini memiliki asupan bacaan yang banyak. Kita pakai tema gaya hidup berkelanjutan. Terus ini topiknya itu kan sampah itu tanggung jawab. Jadi yang kita amati itu kan susah dengan dimensi. Di awal kami kemarin itu kami ambil salah satu contoh itu adalah mengambil tentang temanya kearifan lokal. Di situ kami mau mengajarkan kepada peserta didik bahwa sebenarnya di sini mau mengajarkan tentang makanan khas, Pak. Mungkin dari program pemerintah di program literasi ini sebenarnya adalah sejauh mana siswa itu bisa memaknai apa yang disampaikan. Oleh karena itu setelah melalui program literasi membaca itu siswa menyampaikan secara lisan atau menuliskan apa yang telah dibaca dalam bentuk membuat. Kami pernah dapat satu bacaan, di situ logatnya pakai bagian barat Bapak. Nah, kami di sini anak-anak tidak mengerti Bapak. Ada yang enggak, jadi anak-anak giliran yang mereka pas baca itu lancar sekali. Pas baca buku fiksi yang ada di kantor, sementara di kantor tidak bisa baca Bapak. Jadi semoga pembeli yang reality, semoga ada orang Papua di yang Kepala dinas untuk segera kita dalami misalnya nanti pendampingan itu salah satunya ya. Kita coba buatkan waktu dekat ini. Kira demikian Bapak Ibu. Belum Meriam, belum Narawasi. Cukup sekian dan terus.